Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anjodi Saragi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Angkatan 2017, dengan NPM 1712011075. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum pidana internasional dan hubungan hukum pidana internasional dengan hukum nasional. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum pidana internasional. Pertama, pada era abad 16 Masehi. Pada era kerajaan Romawi di bawah Kaisar Justinianus, di mana dengan kekuatan undang-undang, Justinianus telah memberikan dukungan perdamaian ke seluruh kerajaan Romawi yang termasuk jajahannya. Peraturan tentang perang diperjelas dan harus dilandaskan pada sebab yang layak dan benar. Diumumkan sesuai dengan aturan kebiasaan yang berlaku dan dilaksanakan dengan cara-cara yang benar. Pengaturan-pengaturan tersebut berasal dari pengajaran hukum yang diberikan oleh ahli-ahli hukum seperti Cicero dan Augustine. Mereka yang melakukan tindakan pelanggaran atas hukum kebiasaan dan hukum Tuhan dari suatu bangsa disebut dan dikenal kemudian sebagai kejahatan internasional. Selanjutnya pada era pasca Perang Salib. Perkembangan tindak pidana internasional setelah Perang Salib diawali dengan munculnya tindakan pembajakan di laut yang dipandang sebagai musuh semua bangsa karena telah merusak hubungan perdagangan antar bangsa yang dianggap sangat penting pada masa itu. Namun demikian, perang tetap merupakan tindakan yang dipandang tidak layak dan masih dipersoalkan terutama di kalangan para ahli hukum dari berbagai bangsa yang sudah maju pada masa itu. Selanjutnya era Francisco de Vitoria 1480 sampai 1546. Era penjajahan disertai dengan penyebarluasan agama Kristen dengan cara-cara kekerasan dan kekejaman telah berkecamuk terutama yang telah dilakukan oleh kerajaan Spanyol terhadap penduduk pribumi Indian. Pada masa itu munculan seorang profesor teologi Francisco de Vitoria yang memperingatkan kerajaan bahaya ancaman perang dan peperangan tidak dapat dibenarkan dengan alasan perbedaan agama, perluasan kerajaan dan kemenangan yang bersifat pribadi sekalipun dengan alasan untuk self-defense. Maka kerugian atau kekerasan sedapat-dapatnya diperkecil. Pandangan dari Victoria ini dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah bagi perkembangan hukum-hukum pidana internasional pada masa yang akan datang. Selanjutnya pada era abad 16 sampai 18, pakar hukum Alberto Galtic, Francisco Suarez, Samuel Pufendorf dan Emeric de Yetel de era Hugo de Groot 1625. Perkembangan pesat tentang masalah perang dalam sejarah hukum internasional terjadi pada abad 16 sampai 18 ketika penulis-penulis terkenal seperti Alberto Gentili, Francisco Suarez, Samuel, dan Emeric de Yetel telah membahas dan mencari dasar-dasar hukum suatu peperangan. Namun seseorang tokoh yang terkenal dengan pada masa itu adalah seorang ahli hukum Belanda, Hugo Grotius, yang telah menulis dan menerbitkan sebuah treatise, The Law of War on Peace in the Three Books pada tahun 1625. Pada era 1920, pada masa ini telah tampak adanya upaya terbentukan Mahkamah Pidana Internasional, terutama setelah terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Upaya ini berasal dari sejumlah ahli hukum terkemuka antara lain Vespasian Pella, Megalos Silayomi, dan Rafael. Dukungan atas upaya tersebut juga berdatangan dari perkumpulan masyarakat internasional. Selanjutnya Liga Bangsa-Bangsa 1927. Liga Bangsa-Bangsa telah membuka era baru dalam sejarah hukum pidana internasional dengan menetapkan bahwa perang agresi atau war of the aggression merupakan international crime. Bahkan pernyataan Liga Bangsa-Bangsa tersebut merupakan awal dari penyusunan kodifikasi dalam bidang hukum pidana internasional. Namun demikian, pada saat itu pembentukan suatu mahkamah internasional yang dapat menetapkan telah terjadinya pelanggaran atas kodifikasi tersebut masih belum secara serius diperbincangkan. Selanjutnya pada pasca era Perang Dunia Kedua. Perang Dunia II telah melahirkan berbagai tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani di antar negara anggota Liga Bangsa-Bangsa. Pelanggaran tersebut adalah dalam bentuk kekejaman yang tiada taranya serta pelanggaran atas hukum perang yang tiada bandingnya oleh pihak tentara Jerman dan sekutunya. Kejadian-kejadian itu telah memperkuat kehendak untuk mengajukan kembali gagasan pembentukan suatu mahkamah pidana internasional. Profesor Lauterbach dan Hans Kelsen yang menegaskan bahwa pembentukan mahkamah itu sangat penting untuk mengadili penjahat perang
dan sekaligus membawa akibat penting terhadap perbaikan-perbaikan di dalam hubungan internasional. Selanjutnya pada masa Nuremberg Trial 1946 atau pada Nazi Jerman. Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler memulai kencah Perang Dunia Kedua dengan menganeksasi Polandia pada September 1939, tepatnya di kota Danzig, Heydrich. Pada tahun 1940, Hitler menaklukkan Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, dan Prancis. Tahun tersebut merupakan tahun kemenangan Nazi Jerman. Dalam waktu yang bersamaan dengan Perang Dunia Kedua, bahkan jauh sebelumnya, Hitler telah melakukan genosida terhadap bangsa Yahudi hampir di seluruh daratan Eropa. Genosida yang dilakukan oleh Nazi Jerman selanjutnya dengan istilah Holocaust. Secara harfiah, Holocaust berarti dideskripsikan genosida yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok minoritas di Eropa dan Afrika Utara selama Perang Dunia Kedua oleh Nazi Jerman. Selanjutnya yaitu pada masa resolusi PBB 21 November 1940. Bahwa sampai dengan awal abad ke-20, hukum pidana internasional belum memasyarakat di kalangan pakar hukum di negara yang menganut sistem hukum common law. Pengakuan secara internasional terhadap pentingnya international criminal law pertama kali terjadi melalui resolusi yang diajukan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 21 November 1947. Resolusi menghendaki dibentuknya suatu panitia kodifikasi hukum internasional. Selanjutnya pada era Tokyo Trial 1948. Tanggal 23 Desember 1948, berdasarkan keputusan pengadilan internasional di Tokyo, Jepang 7 orang pemimpin negara ini pada era Perang Dunia II menjalani hukuman mati. Pengadilan di Jepang ini merupakan lanjutan dari pengadilan Nuremberg, Jerman yang dilakukan untuk mengadili para penjahat perang. Sebanyak 25 orang penjahat Jepang diadili dan 18 diantaranya dijatuhi hukuman penjara. Hideki Tokyo, Perdana Menteri Jepang pada era Perang Dunia Kedua, adalah pejabat tertinggi yang diadili di pengadilan internasional Jepang itu dan dijatuhi hukuman mati. Tuduhan yang dinisbatkan kepada para penjahat dan perwira Jepang tersebut adalah membunuh, menyiksa tawanan yang sakit dan tawanan sipil, menjalankan kerja paksa, merampok barang-barang milik umum dan pribadi, menghancurkan kota-kota dan perdesaan tanpa alasan militer, melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan dan kejahatan barbarisme lainnya terhadap warga sipil di negara-negara yang diduduki Jepang selama Perang Dunia II. Baik, sampai situlah mengenai sejarah perkembangan hukum pidana internasional. Selanjutnya yaitu hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Hukum internasional dengan hukum nasional sebenarnya saling berkaitan satu sama lainnya. Ada yang berpandangan hukum antara kedua sistem hukum sangat berkaitan dan ada yang berpandangan bahwa kedua sistem hukum ini berbeda secara keseluruhan. Menurut paham dualisme, hukum nasional dengan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhannya berbeda secara keseluruhannya. Hakikat hukum nasional berbeda dengan hukum internasional. Menurut paham dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang benar-benar terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas dan subordinasi. Namun secara logika paham dualisme akan mengutamakan hukum nasional dan mengabaikan hukum internasional. Sedangkan paham monisme berpendapat hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional keduanya, hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Paham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari keseluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan antar manusia. Akibat pandangan monisme ini adalah bahwa antara kedua perangkat hukum ini mungkin ada hierarki. Berdasarkan paham monisme dengan pengutamaan pada hukum internasional, hukum nasional secara hierarkis lebih rendah dibandingkan dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk pada hukum internasional dalam arti hubungan nasional harus sesuai dengan hukum internasional. Dimungkinkan ada monisme menganggap bahwa hukum nasional sejajar dengan hukum internasional. Hubungan antara keduanya saling melengkapi. Hal ini tercermin dalam satu Roma atau konvensi tentang terorisme Bonn. Hukum internasional tidak mewajibkan bahwa suatu negara harus menganut paham dualisme atau monisme. Dalam praktik pilihan pengutamaan pada hukum nasional atau hukum internasional ditentukan oleh preferensi etnis atau preferensi politis. Bagi pandangan yang mempunyai sikap politis nasionalis atau mengutamakan hukum nasional,
Sebaliknya, bagi pandangan simpatik pada internasionalisme akan mengutamakan hukum internasional. Berdasarkan pentingnya hukum lintas negara, maka sangat diperlukan hukum yang diharap bisa menyelesaikan segala masalah yang timbul dari hubungan antara negara tersebut. Hukum internasional mempunyai beberapa segi penting seperti prinsip kesepakatan bersama atau principle of mutual consent, prinsip timbal balik, prinsip of reciprocity, atau prinsip komunikasi bebas, principle of free communication, prinsip tidak diganggu gugat atau principle of incivility, prinsip layak dan umum atau principle of reasonable and normal, prinsip external atau principle of externality, dan prinsip-prinsip lain yang penting bagi hubungan diplomatik antar negara. Maka hukum internasional memberikan implikasi hukum bagi para pelanggarnya. Kaidah hukum internasional ialah kaidah wajib seperti layaknya semua kaidah hukum, dan ini membedakan antara hukum internasional dengan kaidah internasional yang berlaku di negara tanpa memiliki sifat wajib seperti laissez-faire dan adat kebiasaan internasional. Jika hukum nasional ialah hukum yang ditetapkan dalam teritorial suatu negara dalam mengatur segala urusan dalam negara dan juga dalam menghadapi penduduk yang berdomisili di dalamnya, maka hukum internasional ialah hukum yang mengatur aspek negara dalam hubungannya dengan negara lain. Hukum internasional ada untuk mengatur segala hubungan internasional demi berlangsungnya kehidupan internasional yang terlepas dari segala bentuk tindakan yang merugikan negara lain. Oleh sebab itu, negara yang melakukan tindakan yang dapat merugikan negara lain atau dalam artian melanggar kesepakatan bersama akan dikenai implikasi hukum. Jadi sebuah negara harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya. Pengertian tanggung jawab internasional itu sendiri itu adalah peraturan hukum di mana hukum internasional mewajibkan kepada peraturan hukum internasional pelaku tindakan yang melakukan kewajiban internasional yang menyebabkan kerugian negara person hukum internasional hanya untuk melakukan kompensasi. Menurut teori adopsi khusus berpandangan yang hampir sama dengan teori transformasi, yaitu kaidah-kaidah hukum internasional tidak dapat secara langsung diberlakukan di lingkungan nasional oleh pengadilan-pengadilan nasional atau oleh siapapun. Untuk memberlakukan kaidah tersebut, hukum nasional harus bersumber kepada hukum internasional. Baik, dari penjelasan saya tadi mengenai sejarah dan hubungan, saya memberi kesimpulan bahwa pembahasan ini perlu dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. Terdapat dua paham tentang hubungan hukum nasional dengan hukum internasional. Pertama, paham dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhannya. Hakikat nasional berbeda dengan hukum nasional. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang benar-benar terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Paham monisme berpendapat hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum internasional tunduk harus sesuai dengan hukum internasional. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai sejarah, hukum pidana internasional dan hubungannya dengan hukum nasional. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon diberi masukan agar penjelasan ini dapat lebih baik ke depan. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.